Oke, halo teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gempong. Oke teman-teman bonsai, hari ini cuaca cerah sekali ya, panas sekali, tapi tetap semangat ya, terus berkarya dan belajar. Oke, di samping saya ini ada bahan bonsai untuk waru Taiwan mikro ya. Saya lakukan beberapa pengurangan cabang-cabang di atas, kemudian pembuatan alur 2 minggu yang lalu. Untuk video lengkapnya nanti di akhir video saya lampirkan linknya atau di bawah deskripsi. Ini kenapa bisa tumbuh titik tunas banyak sekali, kita bisa langsung mendekat ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dengan teknik yang sudah saya lakukan 2 minggu yang lalu, ini banyak sekali tumbuh titik tunas. Kita lihat mendekat ya ke bahannya biar sedikit jelas. Untuk ada beberapa tumbuh titik tunas di belakang sana juga banyak sekali. Kenapa bisa terjadi seperti ini, nanti akan saya berbagi apa yang sudah saya lakukan 2 minggu yang lalu. Terlihat ya di depan layar kaca teman-teman, banyak sekali, nyampe yang di bawah, di samping yang tidak saya harapkan tumbuh. Mungkin nanti malah akan saya pakai, tapi saya akan tunggu dulu. Saya tidak akan melakukan seleksi untuk titik-titik tumbuh tunas yang masih baru. Kita coba lihat yang dari sebelah sana. Ya, yang di sini paling full ya untuk tumbuh titik tunasnya. Kenapa di sini paling full? Karena sinar matahari pagi dari sebelah tampak depan sini ya. Nah, di sana sinar matahari yang sore. Jadi saya sarankan untuk teman-teman untuk posisi penanaman bahan bonsai, kalau bisa nanti yang tampak depannya yang mau dipakai di mana, kita posisi tanamnya yang tepat sekaliannya. Jadi untuk seandainya muka dari sini, berarti matahari yang dari sebelah sini. Ini paling banyak tumbuh titik tunasnya. Nah, yang saya lakukan untuk 2 minggu yang lalu, saya melakukan sedikit beberapa pengurangan akar saja. Kemudian di sini kemarin ada cabang besar ke atas, ini juga rimbun sekali, tertutup oleh sinar matahari hampir keseluruhan. Untuk batang ini tanpa terkena sinar matahari. Di sini ada cabang, kemarin ada cabang besar sekian, tentunya dia sampai full ya. Di seputaran sini banyak sekali daun sampai di sini. Di batang utama tidak terkena sinar matahari. Setelah saya buka ruang, kemudian saya lakukan pembuatan alur dan sedikit penyetelan. Biarpun penyetelan awalnya saya rasa sudah tepat, tapi mungkin juga kita bisa seleksi lagi. Nanti kita tunggu untuk perkembangan tumbuh-tumbuh titik tunas yang baru ini. Nah, mungkin di sini nanti malah bisa saya press pendek sekian ya. Di sini ada mata tunas di sini. Nah, di sini juga ada, mungkin yang di bawah saya juga belum tahu, mungkin bisa dipotong sekian. Tentunya untuk membuat bahan bonsai ini dari budidaya cangkok dulu sekian ya. Sudah berumur sekitar 2 tahun 2 bulan untuk bahan ini. Ini tanpa saya program akar. Untuk pertama kali saya tanam di polybag, setelah sedikit tembus dari paling bawahnya untuk polybag, saya tanam di sini. Saya kasih tataan, cuman saya tata akar. Saya baru 2 minggu yang lalu melakukan pengecekan akar ini, dan terlihat kesannya malah natural ya untuk akar. Tapi tetap ada beberapa pengurangan untuk akar. Mungkin ini nanti juga potong di sini ya. Ini menyimpang. Nah, setelah apa yang saya lakukan, membuka ruang di atas untuk cabang-cabang dan daun yang menutupi untuk batang utama, saya pembuatan alur. Untuk langkah terakhir kemarin di sini saya siram
2 ember tanggung larutan NPK Mutiara yang sudah cair. Yang NPK Mutiara yang warna merah itu dosisnya rendah banget ya. Untuk 1 ember saya takarannya tentunya 3 genggam untuk tangan. Yang kemarin juga sudah saya berbagi untuk teknik pemupukan. Saya siram ini setelah selesai untuk pembuatan alur dan membuka ruang-ruang cabang di atas agar daun tidak menutupi batang utama. Saya siram pakai cairan larutan NPK Mutiara di seluruh untuk dinding ground ini. Nah, ini nanti akan saya tunggu perkembangannya nanti seperti apa. Mungkin cabang-cabang ada beberapa yang saya koreksi lagi. Kita nanti lihat untuk nanti tepatnya di mana untuk cabang-cabang lanjutannya ke atas ataupun stang pertama, kedua. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya trik untuk menumbuhkan titik tunas tanpa ruas pun untuk bahan bonsai waru. Bisa dengan satu catatan seperti apa yang sudah saya bicarakan tadi, kita membuat alur berarti juga menyetop nutrisi-nutrisi yang mungkin fokus ke cabang-cabang yang oper. Terlebih lagi kita buka ruang batang utama terkena sinar matahari full sama angin. Kemarin ini nyampe turun ke bawah, jadi angin tidak bisa tembus, matahari juga tidak bisa tembus ke batang utama. Untuk bahan bonsai waru sendiri, kalau batang cabang sudah tua tanpa mata tunas pun tetap bisa keluar mata tunas. Nah, seperti pada contoh sini ya, ini karakternya sudah lumayan agak sedikit tua. Terus saya buka ruang, saya lakukan pengepresan yang mungkin mengganggu untuk tumbuh titik tunas di sini karena terhalang matahari sama angin. Nah, ini nanti mungkin akan saya besarkan lagi dinding groundnya, akan saya timbun sekian setelah nanti pembuatan alur ini sedikit menutup. Karena apa? Kalau saya timbun sekian nanti pembuatan alur ini belum begitu menutup total, nanti biasanya seperti ini terkena untuk tanah biasanya terjadi jamur ya, dan akan naik ke atas. Makanya biar saya agak sedikit menutup, kira-kira 25-20% sedikit menutup, saya akan timbun sekian lagi. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya trik-tip untuk menumbuhkan titik tunas pada waru tanpa ruas. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat untuk teman-teman semua, dan ini akan selalu saya update untuk teman-teman untuk kedepannya bagaimana. Dan saya juga masih banyak belajar, nanti akan sharing-sharing untuk teman-teman yang sering main ke sini, teman-teman senior, bagusnya bahan ini bagaimana. Oke, nantikan terus untuk update bahan bonsai waru Taiwan Micro ini. Mudah-mudahan ini tadi sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.